Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 369. Kenshin, yang baru saja dipeluk Rena. Si Rena yang curhat ke dirinya. Sambil menangis pula, Kenshin pun sempat khawatir akan Kaori di sampingnya, bisa cemburu lagi. Namun rasa cemasnya itu kini telah hilang. Kenshin menjadi lega karena melihat Rena yang lagi duduk menunggu, ditemani Kaori. Demikian halnya Putri, Shirley Dewick dan Niken, serta pula Ririn, ikut juga menemani, mendampingi Rena yang lagi gelisah menunggu hasil operasi. Di tengah hal itu, Iwan berbisik ke Kenshin. Iwan berucap, "Selamat bro, lu punya cewek 2, gua 1 aja belum." Hahaha. Iwan tertawa pelan, menggoda Kenshin. Kenshin menjawabnya, "Lu bisa aja Wan bicaranya. Kalau kedengar Kaori, lu bisa kena marah Wan." Kenshin tertawa pula, dengan nada yang pelan. Setelah itu, tak terasa waktu sudah setengah jam berlalu. Dokter pun keluar, lalu menemui Rena. Dokter itu bilang, "Mbak Rena, selamat ya, operasi ayahnya nggak mengalami kesulitan. Semuanya berjalan lancar." Ayahnya Mbak Rena pun, kondisinya nampak baik. "Mbak Rena kalau ingin melihat, silahkan masuk saja nggak mengapa." Dan Rena pun masuk ke dalam, untuk melihat ayahnya. Kemudian Kaori berdiri, ia menghampiri Kenshin. Kaori bicara pelan, dirinya bertanya, "Saya enak nggak tadi dipeluk Mbak Rena? Kamu pasti suka ya? Bicara jujur aja, aku nggak mengapa, aku pingin tahu perasaan kamu." Kenshin menjawabnya, "Kamu Kaori, ada-ada aja pertanyaan kamu. Kalau kamu tanya itu, aku jawab jujur Kaori. Waktu aku melihatmu, saat kamu sakit nggak mau makan, dan tiba-tiba kamu memelukku. Jujur Kaori, itulah pertama kalinya aku dipeluk wanita. Rasanya nggak bisa dibayangkan. Aku senang sekali, apalagi wanita itu yang aku lagi kangenin. Jantungku berdetak cepat. Kamu memelukku seperti itu, padahal sebelum-sebelumnya, pegang tanganmu saja, aku tak pernah melakukan. Jadi hanya kamu Kaori, cuman kamu saja yang membuat aku senang." Kaori pun menjawabnya, "Kok nggak nyambung say? Jawaban kamu kan yang aku tanya, bukan itu ya?" Meskipun demikian, Kaori tersenyum. Ia kini tahu perasaan Kenshin yang waktu kemarin saat dipeluknya ternyata seperti ini. Kaori pun jadi mengerti akan maksud jawaban Kenshin yang dikira tak nyambung ini. Kaori tak bertanya lagi, ia hanya terlihat senang sambil melihat Kenshin. Kenshin pun juga sama, tersenyum pula ke Kaori. Di lain tempat, Yudis dan ayahnya dikunjungi beberapa pegawainya. Mereka menjenguk bosnya. Salah satunya bicara pada ayahnya Yudis. Pegawai itu berkata, "Bos, semua perusahaan miliknya bos hari ini, semenjak pemberitaan media yang banyak menayangkan di televisi, para investor banyak yang keluar bos. Semua saham miliknya bos mengalami kerugian. Gimana bos ke depannya ini? Kalau berita TV masih menayangkan, bisa-bisa perusahaan kita tidak berjalan normal bos." Pegawainya itu datang, malah membawa kabar tidak baik. Jadinya, ayahnya Yudis, yang tak pernah masuk penjara, apalagi dirinya orang yang kaya, terbiasa hidup mewah, ini itu tinggal perintah. Ayahnya Yudis pun merasa terpukul sekali, hingga beliau bicara pada bawahannya, "Hei Pak Yogi, kalau bisa secepatnya, penangguhan penahanan bisa dilakukan. Beri mereka uang berapa yang diminta, ambil dari kas perusahaan." Pegawainya itu pun menjawab, "Baik Pak, saya akan lakukan. Para pengacara pun sudah saya beri kabar. Bapak tenang saja, saya usahakan besok urusannya cepat selesai." Dan anak buahnya itu pun kemudian pamit. Dirinya kembali bekerja, melaksanakan perintah, melobi-lobi atasan, para pejabat yang berwenang, dengan menawari sejumlah uang. Begitu pula Yudis, yang pertama kalinya bermalam di Hotel Prodeo. Yudis pun merasa tersiksa. Ia masih saja tak terima, ingin cepat keluar dari penjara. Hal yang sama pun diutarakan pada orang yang menjenguknya. Demikian halnya Wendy, yang kini tak menyangka semua rencananya bisa bocor seketika. Wendy pun tak terima. Dia merasa dikhianati oleh Niken, mantan pegawainya sendiri, serta teman kerjanya yang dulu bawahannya. Wendy tadi melihat Niken
Saat konferensi pers di waktu siang, Wendy kini berkata, kurang ajar sekali Niken itu. Sampai membocorkan segala rahasia penting gini. Apa dia sudah terpikat dengan cleaning service itu, hingga tak menuruti perintahku. Awas nanti Niken, lu bakal gua kasih pelajaran. Wendy yang dipenjara, merasa jengkel sekali dengan Niken, yang dulu jadi pegawai setianya. Di saat yang demikian, Niken yang saat ini ada di rumah sakit, berdiri di depan pintu kamar, lagi menunggu Sirena pula. Memang dirinya sedang melihat Kenshin yang berdiri bersama wanita yang tak lain Kaori. Niken bicara dalam hatinya, dirinya berucap, cowok itu memang tampan. Nggak salah kalau Rena, dia suka juga, tapi aku nggak menyangka kalau akan seperti ini. Padahal dia dulu sering aku marahi. Niken lalu melihat Ririn, seorang wanita yang dulu dikira pacarnya Kenshin. Niken berbisik di hati, dalam benaknya berkata, apa Ririn nggak sakit hati? Apa dia nggak merasa cemburu? Melihat cowok itu berdua bersama wanita saling bicara tersenyum. Nampaknya Niken mengira perasaan Ririn pasti ada hati ke Kenshin. Hal itu bisa dimaklumi karena Niken bisa mengetahui akan perasaan wanita. Tak lama berselang, kerabatnya Rena datang. Saudara ayahnya itu tiba. Mereka pun masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, si Rena pun keluar. Wajahnya tak seperti sebelumnya. Si Rena nampak senang. Ia pun bicara menjelaskan kalau ayahnya saat ini sudah merasa baikan. Si Rena pun mengucapkan terima kasih pada teman-temannya yang telah datang mendampingi, khususnya Kenshin. Si Rena bicara sendiri hingga Kenshin mengerti. Singkat cerita, karena kerabatnya Rena yang sudah berdatangan, si Rena pun nampak tenang. Gelisahnya sudah hilang. Teman-temannya pun seperti Niken, Dewick, Ririn dan Iwan, serta Kenshin dan Kaori, akhirnya berpamitan. Mereka pun pulang. Saat itu jam 10 malam. Selepas dari menjenguk Rena, Kaori dan Kenshin kini sudah tiba di rumahnya masing-masing. Kaori sempat menelpon Kenshin. Kaori itu bertanya, "Saya entar besok pagi, jam berapa berangkatnya ke desanya Mbak Rena?" Kenshin menjawabnya, "Kalau jam 6 pagi gimana Kaori? Apa kamu bisa?" Kaori membalasnya, "Iya aku bisa Say. Kamu jemput aku ya. Terus Mas Iwan dan Mbak Ririn gimana ya? Apa mereka ikut juga?" Kenshin bicara, "Mereka ikut Kaori. Entar Iwan bersama Ririn." Kaori menyahutnya, "Baiklah Say. Entar di rumahku aja ya ketemunya." Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori. Kalau gitu kamu tidur dulu ya. Biar besok bisa bangun pagi." Kaori pun demikian, berkata sama seperti Kenshin. Dan pembicaraan itu pun selesai. Tak lama berselang, Kaori pun tidur. Demikian halnya Kenshin. Selang beberapa jam kemudian, yang ditunggu pun datang. Kenshin dan Kaori bertemu, namun Iwan dan Ririn tiba-tiba memberitahukan tak bisa mengikuti karena ada keperluan lagi di kantor polisi, memberikan keterangan untuk kasusnya Yudis. Kenshin pun mengerti, begitu juga Kaori. Tak menunggu lama, mereka pun berangkat akan ke tempatnya Rena yang kemarin ayahnya meninggal. Kenshin yang memakai mobil biasa yang dipakai sehari-hari di rumahnya kini sudah berada di perjalanan. Di tengah hal itu, mereka yang duduk di depan saling berdekatan. Kenshin yang mengemudi bicara dengan Kaori. Kenshin bertanya, "Oh ya Kaori, gimana ya kabarnya Alvin itu? Kan kemarin katanya pula dia dibawa ke kantor polisi. Apa kamu nggak melihatnya? Kan dia mantan cowok kamu ya?" Hahaha. Kenshin tertawa menggoda Kaori. Kaori menjawabnya, "Say kamu ini bicara apa sih Say? Aku turun lo nggak mau ikut. Kamu ada aja bicaranya, kayak nggak ada yang penting. Kamu bilang itu lagi." Kenshin membalasnya, "Kan aku bercanda Kaori. Terus kalau Randy gimana ya kabarnya? Kan katanya dia suka kamu." Kaori menjawabnya, "Kamu Say ini masih nggak ngerti juga. Kan udah aku bilang, bicara aja yang lain. Masih mengulang lagi. Kamu Say bikin bete aja perjalanan ini." Saat itu Kenshin dan Kaori berada di jalan tanpa hambatan. Kenshin mengemudi dengan kecepatan yang tinggi, dan karena mereka saling bicara, Kaori sampai tak menyadari mobil yang dinaiki agak begitu cepat. Kenshin pun demikian, akibat menggoda Kaori, sampai tak sadar pula kecepatan mobilnya
sudah di atas rata-rata. Hingga akhirnya, sampailah pada suatu ketika, Kenshin yang lagi mengemudi, melihat Kaori di sampingnya. Di saat bersamaan, ternyata di depannya, tiba-tiba ada mobil berhenti. Mengerem dengan mendadak, Kenshin pun tak bisa menghindar. Hingga terjadilah tabrakan, yang tak bisa dielakkan. Mobilnya Kenshin terbakar. Beruntungnya, orang-orang yang sedang lewat, mereka semua berhenti, segera memberikan pertolongan, menolong Kenshin. Begitu pula Kaori, mereka pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.